Berjumpa kembali dengan saya dan kita berjumpa lagi dalam acara Kalam. Kalam kali ini akan menyoroti sebuah tema yang berjudul melawan ketidakpastian dengan pengharapan. Bagaimana tema ini akan memberikan pengharapan, kekuatan, dan daya juang untuk kita bisa terus berpengharapan di masa-masa pandemi ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan dan menggumulinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang sedang kurang baik ini, kami tetap diberikan semangat dan pengharapan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan satu tema yang akan memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan kemampuan untuk terus melangkah di tengah situasi yang tidak pasti ini. Kami memang berhadapan dengan situasi yang tidak pasti, tapi kami memiliki satu kepastian, yaitu firman Tuhan yang senantiasa memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Kami siap untuk dikuatkan, kami siap untuk ditegur, dan kami siap untuk dihiburkan melalui kalam pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mempersembahkan kehidupan kami. Amin. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang terus memiliki pengharapan, sekalipun di tengah situasi yang sedang tidak pasti. Saya berharap kita semua pun dalam kondisi yang terus untuk mampu berjalan di tengah-tengah situasi yang muram ini. Nah Bapak Ibu, kemarin kita memang sudah merasa mendapat angin segar, kita merasa bahwa situasi ini sudah berangsur-angsur membaik ya. Tentu pandangan ini tidak lepas dari situasi di mana pemerintah kemudian mengizinkan beberapa ruang ibadah dibuka kembali jika memang situasinya memungkinkan. Dan bahkan ada beberapa tempat wisata yang dibuka kembali. Tapi ternyata sekalipun PSBB itu mulai dilonggarkan, tempat-tempat ibadah mulai dibuka, dan juga tempat-tempat hiburan mulai dibuka, situasinya ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh pemerintah atau bahkan kita bayangkan juga. Bayangan kalau kondisi pandemi ini bergerak ke arah yang lebih baik itu meleset. Karena apa? Ternyata pandemi ini justru bergerak ke arah yang lebih buruk. Nah, kalau kita mau lihat bersama secara faktual, kita melihat kalau Jakarta tanggal 14 kemarin mulai menerapkan PSBB secara ketat kembali. Ada banyak beberapa tempat-tempat yang mulai ditutup dengan segala peraturannya, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor yang juga sudah harus kembali bekerja di rumah masing-masing kembali. Dan tentu ini membuat kita bertanya-tanya, kita menjadi khawatir. Kok situasinya makin memburuk? Kok situasinya justru makin parah? Apakah Tuhan belum menjawab doa kami? Apakah Tuhan masih membiarkan kami berada dalam situasi seperti ini terus? Dan bahkan bukan hanya di Jakarta, di beberapa daerah pun saya mencermati dari status-status Instagram ataupun WhatsApp teman-teman saya, ada beberapa gereja yang akhirnya kembali menutup peribadahan di gedung gereja kembali karena situasi di kota itu kembali memburuk. Ada beberapa gereja-gereja yang sudah menyiapkan ibadah onsite tapi harus menutup kembali. Tentu ini membuat kita semua sedih, khawatir, kecewa, bahkan putus asa. Dan yang kecewa bukan hanya kita, semua orang pasti merasa kecewa. Dan tentu ketika orang merasa kecewa, ini ada beberapa sikap dan tindakan yang nampaknya dilakukan oleh beberapa orang dan dirasakan oleh orang-orang yang merasa kecewa. Ketika orang merasa kecewa, mungkin dia sudah langsung merasa cuek dengan situasi yang ada. Ya sudahlah, mau pandemi seperti apa, kami sudah tidak peduli lagi. Jangan-jangan ini hanya sebuah permainan. Nah, ini adalah respon yang tidak percaya pada realita yang sedang terjadi. Kenyataannya situasinya memburuk.
Tapi karena ada rasa kecewa, karena ada rasa frustrasi, karena ada rasa tidak lagi mau percaya, akhirnya mengambil sikap cuek. Terserah situasi di luar mau gimana, aku mau hidup sesukaku aja. Aku ingin melakukan apa yang aku suka. Dan ini lucu Bapak Ibu, kemarin sebelum PSBB diterapkan di Jakarta, ada satu orang yang diwawancarai. Ada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja, tapi ada satu orang yang saya ingat. Pernyataannya lucu. Itu kan kemarin ada sebuah pemikiran bahwa tempat wisata di dunia fantasi atau Ancol akan ditutup ya. Nah, beberapa orang ini sudah punya tiket untuk jalan-jalan ke tempat itu. Tiket promo mungkin seperti itu ya. Lalu hari Minggu sebelum PSBB, kira-kira tanggal 13, Ancol itu dan dunia fantasi sangat-sangat ramai. Nah, kemudian ditanya lah salah satu pengunjung, jawabannya lucu. Mungkin entah itu polos, entah itu cuek, entah itu membabi buta, nekat, saya kurang tahu, tapi jawabannya seperti ini ketika dia diwawancara. Bagaimana situasi yang sekarang terjadi dan bagaimana tanggapan Anda kalau ini harus PSBB kembali dan ini harus ditutup? Jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Ya kalau mau PSBB ya nggak apa-apa, tapi jangan besok. Mau ditunda dulu, mau diundur dulu sampai besok-besok lah. Sia-sia ini sudah beli tiket untuk main-main. Wow, saya di situ kemudian merasa dan berpikir, ini orang merasa bahwa PSBB itu bisa ditunda atau ini tuh hanya seperti permainan yang bisa nanti begitu. Nah, saya di sini kemudian membayangkan ini apa ya yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, orang sudah mulai kehilangan pegangan, orang sudah mulai kehilangan semangat untuk terus berjuang. Nah, tentu bagi kita umat Kristen, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima memberikan kita jawaban dan solusi untuk kita bisa berhadapan dengan situasi yang serba tidak pasti ini. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, setelah kita membaca teks ini, sebenarnya teks ini sudah memberikan kita sebuah gambaran yang jelas bagaimana iman Kristen berhadapan dengan situasi-situasi yang itu penuh dengan pergumulan, penderitaan, dan situasi yang penuh sengsara. Tapi untuk semakin mendalaminya lagi, saya ingin mengajak kita untuk melihat kata pengharapan. Kata pengharapan di dalam Roma 5 ini punya makna yang penting di dalam kehidupan iman Kristen kita hingga saat ini. Dan ada salah seorang tokoh filsuf yang bernama John Macquarie itu memberikan sebuah wacana yang sangat menarik untuk kita dalami bersama. Beliau membedakan antara pengharapan dengan optimisme. Kalau kita sekarang ini sering mendengar kata-kata yang penuh dengan daya optimis atau kalimat-kalimat dari motivator atau pengkhotbah yang memberikan nada-nada optimis. Nada-nada optimis itu seperti ini. Percaya di dalam Tuhan, virus corona ini akan hilang. Itu nada-nada optimis. Betul akan hilang, tapi waktunya kapan itu kita tidak tahu.
yang kita bisa lakukan adalah terus berharap dan berdoa. Lalu kalimat optimis lagi, percaya jika kita berani, jika kita memiliki sukacita, virus itu tidak akan kena ke diri kita. Percaya jika di dalam Tuhan pasti kita tidak akan terkena. Percaya kita akan disembuhkan oleh bilur-bilur darahnya. Optimisme ini adalah, jika menurut pandangan beliau dan saya pun sepakat dengan beliau, adalah sikap percaya akan sebuah masa depan dengan alasan dan perhitungan yang pasti. Nah, beberapa ciri dari sifat-sifat optimisme ini adalah kepastian akan masa depan dan hanya mengarahkan diri pada hal-hal yang baik di masa depan, dan juga enggan untuk memikirkan sebuah realita buruk di masa depan. Bagi optimisme ini, sebuah realita yang buruk itu justru akan membuat kondisi saat ini melemah, membuat kondisi saat ini kurang memiliki daya juang. Karena apa? Di depan kita memikirkan hal buruk. Semangat optimisme ini berusaha menutupi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang negatif di masa depan, dibalut dengan sebuah janji-janji yang indah. Tentu ini sebuah hal yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau memang situasinya baik di masa depan, tentu itu enak. Tapi bagaimana kalau yang terjadi situasinya menjadi buruk, tidak seperti yang dibayangkan? Tentu itu akan menjadi kekecewaan yang lebih besar lagi. Nah, optimisme ini kalimat-kalimatnya biasanya memiliki kata-kata yang sifatnya pasti. Percaya deh, kalau besok seperti ini pasti akan diberikan kuasa oleh Tuhan dan lain sebagainya. Percaya virus ini lebih lemah dari kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang perkasa. Pasti virus ini kalah. Kalimat-kalimat ini memang betul. Kalimat-kalimat ini memang tidak salah. Kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tapi jangan itu dikaitkan dengan virus corona yang pasti akan hilang dalam waktu dekat, dalam waktu yang ditentukan oleh manusia. Percaya bahwa Allah akan memulihkan situasi ini, jelas. Tetapi waktunya itu bukan sesuai dengan dugaan kita atau dengan pikiran kita atau bisa kita pastikan. Karena jika kita bisa memastikan situasi itu, karena kalau kita bisa memastikan waktunya, berarti kita sudah menjadi Tuhan. Kita bisa melampaui akal pikiran Tuhan karena kita bisa tahu kapan Tuhan akan menyelesaikan ini semua. Nah, disinilah kemudian John McQuarrie memberikan sebuah pemaknaan tentang pengharapan. Bagi dia, pengharapan itu justru tidak mendasarkan pada kepastian mengenai berbagai hal indah di masa depan. Menurut apa? Menurut logika berpikir manusia. Jadi sekalipun di depan tidak ada kejelasan tentang situasi yang indah menurut manusia, pengharapan itu tidak akan pernah padam. Jadi pengharapan ini akan terus menyala, pengharapan ini akan terus ada, pengharapan ini akan terus memberikan manusia semangat untuk menjalani hidup sekalipun harus berhadapan dengan kondisi yang paling buruk, berhadapan dengan situasi-situasi yang serba tidak pasti. Nah, itu pengharapan. Dan bukankah hal itu yang menjadi spirit umat Kristen? Itulah spirit kekristenan. Spirit kekristenan selalu mendasarkan diri pada sesuatu pengharapan. Kita tidak tahu situasi di depan apakah makin baik atau makin buruk. Kita tidak tahu apakah kota kita makin baik atau makin buruk di depan. Kita tidak tahu apakah kita betul-betul akan bebas dari virus ini dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kita juga tidak tahu apakah betul-betul tahun 2021 nanti vaksin itu sudah bisa diedarkan bagi masyarakat luas. Kita tidak tahu secara pasti. Hal-hal itu hanya disampaikan menurut logika berpikir dan perhitungan manusia. Tapi ada satu hal yang pasti yang ini bisa menjadi pegangan kita, yaitu pengharapan. Sebuah spirit kekristenan yang memberikan kita daya juang, daya gerak untuk melangkah berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Nah,
Kemarin saya melihat beberapa contoh. Ketika ada banyak orang memiliki rasa optimis berlebihan ketika dapat beribadah di gereja, bukan di kota kita, tapi beberapa kota besar. Ketika perhitungan mereka meleset dan tidak seperti yang diharapkan, akhirnya apa? Mereka mungkin frustrasi, mereka kecewa. Akhirnya mereka nekat untuk membuka kembali ruang ibadah sekalipun situasinya sedang tidak kondusif. Dan bahkan ada yang berani mengadakan KKR dan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Saya justru melihat ini sebuah tindakan yang penuh dengan kekecewaan. Mereka menjadi frustrasi sehingga akhirnya mereka abai terhadap makna ibadah. Ibadah yang seharusnya menjaga manusia untuk tetap memiliki kehidupan, ibadah yang seharusnya memberikan orang kemampuan berpikir kritis, kemampuan melihat realitas secara jernih, justru menjadi sebuah ibadah yang buta terhadap realitas sosial, ibadah yang akhirnya mengabaikan nilai-nilai kehidupan. Dan itu yang terjadi jika orang memiliki rasa optimis berlebihan. Ketika orang hidup dengan perhitungan-perhitungan yang pasti di masa depan, maka ketika itu tidak sesuai dengan harapan, kemungkinan besar akan kecewa. Nah, kita bersyukur karena apa? Semangat Kristenan itu didasarkan pada pengharapan. Dan bersyukurlah bahwa di Roma 5 ayat yang pertama kita melihat bahwa ada kalimat, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, kita bermegah dalam pengharapan. Nah, jadi bersyukur bahwa iman kekristenan kita ini mendasarkan pada iman, bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan karena tindakan kita pergi ke gereja. Kalaupun kita tidak bisa ke gereja, kalaupun saat ini ada beberapa rekan kita yang belum bisa ke gereja, bukan berarti imannya kemudian menjadi lemah. Karena apa? Kita dibenarkan oleh anugerah, kita dibenarkan oleh iman itu, bukan karena tindakan kita ke gereja. Nah, bermodalkan iman ini, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan, kita akan bisa terus memiliki ketekunan dan tahan uji, seperti dalam surat Roma tadi. Dan ketekunan dan tahan uji yang kita miliki karena iman itu melahirkan sebuah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Saya berani memberikan jaminan bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena apa? Pengharapan itu tidak mendasarkan sesuatu di masa depan yang pasti baik. Pengharapan itu didasarkan oleh iman percaya pada Kristus, bahwa apapun yang terjadi, baik di masa kini maupun di masa depan, Kristus bersama-sama dengan kita. Ke depan tambah buruk, mungkin. Ke depan tambah baik, ada juga kemungkinan. Tapi kita percaya, baik buruk maupun baik, situasi itu membaik, Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan soal kapan kita bisa bergereja secara komplit lagi, kapan kita bisa bergereja secara bebas lagi, kapan lagi tidak ada batasan usia. Kita tidak perlu lagi memikirkan itu semua, karena saya justru menghayati momen-momen saat ini justru untuk melatih iman di tengah situasi yang serba tidak pasti, sambil kita memaknai secara nyata apa itu arti pengharapan Kristen. Nah, kalau biasanya selama ini kita hanya melihat kata pengharapan ini secara abstrak, pengharapan itu sebenarnya apa ya? Itu kan abstrak sekali, tapi saat ini kita justru bisa merasakan secara nyata, oh ini yang disebut pengharapan. Bagaimana pengharapan itu bekerja? Ketika di tengah situasi yang tidak pasti, namun kita terus berani berjalan, kita terus berani percaya bahwa suatu hari nanti Kristus akan memulihkan situasi ini. Kita tidak menjadi frustrasi, kita tidak menjadi kecewa ketika ada beberapa protokol kesehatan, ada batasan-batasan usia yang diterapkan oleh gereja. Dan memang ini yang menjadi refleksi saya yang ingin saya bagikan untuk saudara-saudara. Dan ketika ditanya arti pengharapan, inilah yang saya ingin bagikan. Pengharapan itu bagaikan kita berjalan di tengah kabut yang tebal dan gelap. Kita nggak bisa lihat ke depan. Karena apa?
Pengharapan itu adalah sebuah kesabaran dalam menanti karya Allah di tengah situasi menyesakan yang serba tidak pasti, sambil mengimani bahwa Allah sedang dan selalu bekerja dalam proses pemulihan dunia ini. Bukankah ini sebuah makna pengharapan yang sangat-sangat indah, yang sangat dalam, di mana kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang baik di masa depan, tetapi kita justru fokus pada Allah yang senantiasa berjalan bersama kita, menguatkan pengharapan kita. Jadi selamat menjaga pengharapan kita sambil terus menantikan karya pemulihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hingga tiba waktunya nanti kita dapat beribadah bersama kembali dalam kebebasan, dalam kontak fisik. Disitulah kita nanti akan merasa kita bisa sampai pada titik tersebut karena pengharapan yang tidak pernah padam. Tuhan memberkati kebersamaan kita dan Tuhan menguatkan perjalanan iman kita dengan pengharapan. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan yang senantiasa Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Iman yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami memberikan kami ketekunan dan tahan uji, sehingga melalui ketekunan dan tahan uji yang terus kami latih setiap harinya, kami memiliki pengharapan untuk kami berjalan melewati situasi yang serba tidak pasti ini. Kami percaya Engkau mampu untuk berkarya di tengah situasi yang sedang muram ini. Kami percaya juga bahwa Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, baik situasi ini sedang tidak baik atau bahkan di tengah situasi kami saat ini merasa baik. Kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi di masa depan, kami tidak tahu, karena yang kami tahu adalah Allah bersama dengan kami untuk menggandeng dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap berjalan dengan semangat pengharapan. Amin. Sampai jumpa dan kita terus memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin.